kita patut bersyukur. Sekali lagi, kita patut bersyukur. Kalau kita ingat tahun 2020, kalau kita ingat tahun 2021, kalau kita ingat tahun 2022, betapa saat pandemi masuk, kita semuanya gagap, bingung, polisi apa yang harus kita putuskan, kita bingung cari APD, karena semua negara mencari APD, kita rebutan vaksin karena semua negara mencari vaksin, kita juga kejar-kejaran mencari obat. Pada saat puncak, kita keteteran manajemen kita menyiapkan oksigen. Dan kita ingat saat itu, semua mal tutup, semua pasar tutup, bioskop tutup, tempat-tempat ibadah semuanya tutup, dari masjid, gereja, vihara, pura, tutup semuanya. Warung-warung kecil tutup, Tanah Abang tutup, toko-toko kecil tutup. Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur bahwa PPKM sudah dicabut akhir tahun 2022 yang lalu di bulan Desember. Kita ini sering lupa kalau sudah enak, lupa kalau sudah sekarang normal, meskipun ini masih pada masa transisi. Tapi yang saya sangat senang dan sangat menghormati budaya kita, budaya tolong-menolong, antar tetangga, antar kawan, antar sesama pada saat pandemi, saling membantu, saling bergotong royong, saling bergandengan, dan itulah negara kita Indonesia, negara Pancasila. Itulah yang menyelamatkan kita, saling membantu, saling menolong, saling bergotong royong. Oleh sebab itu, karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Ini yang harus ditingkatkan terus, dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan. Yang gede, yang besar, gandeng yang kecil, yang tengah gandeng yang kecil, yang gede gandeng yang kecil. Semuanya bermitra, kemitraan, bergandengan. Jangan lupa saat pandemi, kalau saat pandemi bisa, saat normal pun juga harus diteruskan, saling membantu, saling menolong, sehingga semuanya akan terangkat naik. Bukan manajemen yang mudah saat itu. Bagaimana mengendalikan gas dan rem, mengendalikan, mengelola ekonomi dan kesehatan. Gasnya jangan kekencengan, tetapi remnya juga jangan mendadak langsung direm, bisa ambruk semuanya. Saya ingat saat itu, waktu awal-awal kita menentukan kita lockdown atau tidak, semua negara lockdown. Pada saat rapat kabinet, hampir 80% menteri
Lockdown Pak, cek ke masyarakat juga mintanya sama. Tapi saat itu kita juga masih jernih dan tenang, menghitung kekuatan rakyat di bawah seperti apa, dikalkulasi kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu. Kalau salah memutuskan, mungkin nggak ada 2 minggu kita sudah rusuh saat itu. Karena tabungan kita lihat, kita kan bisa nengok tabungan rakyat bank itu berapa, tabungan yang gede berapa, yang tengah berapa, yang kecil berapa, yang lebih kecil lagi, yang bawah lagi, semuanya kelihatan semuanya. Oleh sebab itu, saya putuskan tidak lockdown, meskipun tekanannya lockdown. Dan ternyata tidak salah. Itu kalau diputuskan lockdown, bisa kita di minus 17 saat itu ekonomi kita, minus 17. Dan mengembalikannya ke normal itu yang sangat sulit. Nah, minusnya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Tahun Baru Imlek 2574. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.